Fiddaraini amin. Waruya ma ala wajhil ardi baldatun yustajabu fiha du'a fi khamsati asara maudian illa Makkah. Artinya, dan diriwayatkan tidak ada di permukaan bumi ini satu kampung, satu tempat, satu negara yang di tempat tersebut doa diijabah pada 5 tempat, kecuali hanya di Mekah. Jadi tidak ada tempat-tempat yang mustajab, apalagi sampai 15 titik, kecuali cuma ada di Mekah. Jadi di Mekah itu Bapak Ibu Saudara ada 15 titik, ada 15 tempat. Kalau kita berdoa di tempat tersebut mustajab. Itu ada hadis riwayatnya begitu. Nggak ada lagi selain di Mekah. Ini istimewa, makanya Mekah. Ya, ada 15 titik, coba bayangkan. Banyak 15 itu. Tinggal kita cari satu persatu. Kita berdoa di tempat tersebut, maka doa kita mustajab. Nah, itu hanya ada di Mekah. Awaluha, yang pertama, jauful Ka'bati, di dalam Ka'bah. Ya, jadi yang pertama di Ka'bah. Itu di Ka'bahnya. Ya Rabbi ya Karim, kalau kita berdoa, ya itu doa kita mustajab. Wa du'a'u fiha mustajabun, dan doa di jauful Ka'bah itu mustajab. Wa du'a'u indal hajaril aswadi mustajabun, dan doa di hajar aswad mustajab. Jadi yang pertama di Ka'bah, yang kedua di hajarul aswad. Wa du'a'u indar ruknil yamani, kemudian doa di rukun yamani. Tuh, ada rukun yamani mustajabun, mustajab juga. Sebab kan Ka'bah itu ada 4 pojok. Ada yang disebut dengan rukun Iraqi, ada rukun Syami, ada rukun Yamani, ada rukun Hajar Aswad. Jadi ada 4 pojok tuh. Ya, jadi rukun Yamani sama Hajar Aswad berdekatan. Makanya orang kalau lagi tawaf, kalau udah sampai rukun Yamani mau ke Hajar Aswad, pasti doanya Robbana. Ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin, sampai dah Hajar Aswad. Istilam dah bismillahi Allahu akbar. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini Hajar Aswad mustajab, rukun Yamani juga termasuk tempat yang mustajab. Wa du'a'u tahtal mizab mustajabun, kemudian berdoa di bawahnya mizab itu mustajab. Jadi ada mizab. Mizab itu pancoran emas. Jadi di Ka'bah itu ada pancoran. Kalau lagi hujan maka air itu turun dari situ. Makanya disebut pancoran. Ya, kenal pancoran? Ya, itu kalau dulu rumah-rumah kita orang Betawi ada pancorannya dulu. Ya, kalau lagi musim hujan kita mandi dah di depan pancoran tuh. Ya, begitu. Nah, sekarang pancoran cuma ada 1 di sana doang loh. Ya, yang mau ke Tebet ya. Nah, itu ada pancoran. Ya, yang ada patungnya tuh ya. Ya. Makanya tuh patung kagak diturunin, sebab kalau nggak ada patung orang mungkin bisa salah tempatnya. Nah, itu patung itu menandakan ini pancoran nih, pancoran. Buat tanda ya. Buat tanda. Kalau kita mau ke Tebet tuh, nah pasti ngelewatin pancoran tuh. Ya. Nah, di Ka'bah itu ada yang namanya pancoran emas. Ya, itu bahasa Arabnya mizam. Nah, jadi kalau mau ya kita lihat tuh pas di Hijr Ismail kita ke atas, nah itu ada mizam, ada pancoran. Kalau lagi hujan air turun dari situ tuh, dari Ka'bah. Ya, itu kenapa disebut pancoran emas? Karena memang pancoran itu terbuat dari emas. Ya, dari emas Bapak, Saudara. Ya, nah seperti itu, istimewa. Itu juga termasuk mustajab. Jadi kalau kita berdoa di bawah ya mizab pancoran emas itu mustajab. Oh, sama, ya sama gerojogan.
biasanya kalau pancoran di atas, ya. Kalau gerojogan di mana? Di bawah, ya. Benar. Ya, jadi kalau pancoran itu kita asosiasinya di atas. Nah, itu yang ini berdoa di dalam Ka'bah itu masuk boleh? Bisa masuk. Iya. Kalau memang didapat izin tuh dibukain tuh pintu. Cuma orang-orang tertentu aja. Iya. Begitu. Atau memang di dalam Hijr Ismail. Itu Hijr Ismail namanya dalam Ka'bah. Iya. Sebab itu bangunan Ka'bah juga. Kalau kita orang-orang biasa ya pengen dalam Ka'bahnya itu ya Hijr Ismail. Ya, tapi kalau orang-orang tertentu tamu-tamu negara misalnya bisa dia dapat izin dibukain pintu Ka'bah tuh, masuk Jauful Ka'bah. Nah, seperti itu. Tapi tetap kita kalau mau masuk dalam ya Ka'bah itu bisa di dalam ya Hijr Ismail namanya udah dalam Ka'bah. Wa doa fil hijri mustajabun. Nah, doa di Hijr Ismail juga mustajab. Jadi ada Jauful Ka'bah, ada Hijr Ismail. Begitu. Kalau Jauful Ka'bah belum tentu Hijr Ismail. Kalau Hijr Ismail udah pasti Jauful Ka'bah. Begitu ya Bapak Saudara. Ya. Kalau kita kebetulan masuk dari pintunya ke dalam, itu bukan Hijr Ismail. Tapi kalau ke Hijr Ismail itu udah masuk juga dalam Ka'bah. Jadi itu kalau kita ya berdoa di Hijr Ismail termasuk mustajab. Wa du'a fil multazami mustajabun. Doa di multazam juga mustajab. Ya, multazam lagi. Multazam itu antara ya pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, tengah-tengahnya itu namanya apa? Multazam. Itu kalau kita berdoa di situ tuh mustajab. Kalau bisa dada kita tempelin di dinding Ka'bah di multazam itu. Wa doa khalfal maqami, doa di belakang makom Ibrahim mustajabun mustajab. Ada lagi namanya makom Ibrahim. Itu mustajab juga. Wa du'a'u inda bi'ri Zamzam mustajabun. Doa di sekitar dekat sumur Zamzam mustajab. Dulu nih ya masih ada sumur Zamzam. Orang pada ya ngambil tabarukan tuh, di sholat di situ, di berdoa di dekat ya sumur Zamzam. Sekarang udah ditutup. Sehingga orang nggak tahu di mana nih posisi ya sumur Zamzam. Ya, jadi udah rahasia. Kalau dulu-dulu yang mungkin pergi haji di tahun 2000 ke bawah, insya Allah dia pasti ya, tahu. Ya, saya dulu pernah masih alhamdulillah kedapatan tuh di haji pertama dulu saya masih ada sumur Zamzam. Ya, sehingga masih bisa sempat ngelihat berwudu di situ, sholat di kawasan sumur Zamzam. Ya, karena memang itu tempat yang mustajab. Tapi kalau sekarang udah hilang nih, Bi'ru Zamzam itu udah ditutup. Wa doa ala sofa mustajabun. Doa di sofa juga mustajab. Ada bukit sofa tuh Pak, Ibu. Nah itu kita berdoa di bukit sofa mustajab. Wa doa alal marwati mustajabun. Doa di bukit Marwah juga mustajab. Ada namanya Marwah lagi. Nah jadi berdoa di bukit Marwah juga termasuk mustajab. Wa du'a fil mauqif mustajabun. Doa di mauqif. Nah, tempat wukuf Padang Arafah tanggal 9. Itu kalau kita kumpul tanggal 9 ya hari Arafah yang disebut Al-Hajju Arafah, itu berdoa di Padang Arafah tempat wukuf juga mustajab. Wa du'a indal Mas'aril Haram mustajab, dan doa di Mas'aril Haram juga mustajab. Jadi di Muzdalifah nanti kita akan melewati yang namanya Mas'aril Haram. Sekarang dibuat ada masjid kecil namanya Mas'aril Haram. Nah itu kalau kita berdoa di situ mustajab. Khususnya tanggal 9 tuh yang ramai. Ya, jadi setahun sekali. Ya, yang namanya Padang Arafah ramainya setahun sekali. Mas'aril Haram tahun sekali. Kalau bukan musim haji masih sepi. Orang umroh cuma lihat-lihat doang. Ya, ketika diajak ke Padang Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, ya sepi. Ya, cuma kita ngelihat doang. Tapi kalau waktunya haji rame.
Nah seperti dan itu pun nggak setiap saat, hanya di tanggal-tanggal tertentu. Ya dari mulai tanggal 8 udah rame dah tuh. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 itu rame. Nah sampai 11, 12, 13 di Mina masih rame. Di Mina tuh terakhir tanggal 13 ramenya. Nah kalau udah tanggal 13 mereka udah pada balik ke Mekah. Ya udah kembali lagi. Ya itu Arafah, Muzdalifah, Mina kembali sepi. Ya kayak sekarang nih. Kalau ke Arafah sepi Pak. Ya begitu. Sekarang kalau kemarin ramai banget, sekarang aja ke Arafah sepi. Cuma udah ketinggalan. Ya, udah mau ngapain di sana. Nah, begitu. Jadi ramainya tanggal 9. Tanggal 8 udah pada kumpul. Tanggal 9. Malamnya aja udah pada berangkat. Ya, malam tanggal 10-nya tuh udah pada berangkat ninggalin ya Arafah, kembali ke Muzdalifah. Di Muzdalifah kembali lagi ke Mina. Dari Mina 3 hari paling lama. Ada yang bikin nafar awal, ada yang bikin nafar sani. Nah, kembali ke Mekah. Udah tawaf ibadah, selesai hajinya. Itu jamaah haji udah pada selesai sekarang. Mereka tinggal nunggu mau pulang. Kloter awal udah pada pulang sekarang, udah di rumah mereka. Nah yang belum pulang ngapain? Memperbanyak umroh. Ya sama ibadah di haram. Hajinya udah rapi semuanya bareng. Haji bareng semuanya udah rapi. Nah yang udah pulang, yang berangkatnya duluan. Yang berangkatnya belakangan, tinggal bikin umroh. Sekarang tinggalin umroh aja dia. Umroh lagi. Yang belum ke Madinah, nanti dia ya ke Madinah. Yang udah ke Madinah, tinggal nunggu pulang. Ya, begitu. Ya, jadi ibadah hajinya bareng semuanya. Yaitu intinya mereka kumpul tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Itu 4 hari itu minimal. Yang haji cuma sebentar, 4 hari doang. Cuma waktu-waktu nunggu yang lama. Intinya 9, 10, 11, 12. Itu intinya. Kalau udah itu 4 hari, udah. Makanya kalau ada orang pergi haji cuma 5 hari, sah nggak? Sah. Ya, begitu. Jadi dia berangkat pada saat ya tanggal 9. Ya, 9, 10, 11, 12 dibalik lagi. Ya, dia langsung tawaf ifadah. Selesai. Kalau belum ziarah ya ziarah dulu ke Madinah. Nah begitu. 10 hari udah rapi sebenarnya. Ya, udah ke Madinah, udah ke Mekah, udah bikin haji, udah bikin umroh. Cuma kan pengennya dapat yang lebih banyak. Makanya ya orang pergi haji rata-rata 40 hari. Supaya di Madinah enak, di Mekah juga enak. Gitu santai, ibadahnya lebih dapat banyak. Untuk mencari tempat-tempat yang mustajab ini. Ada 15 titik kalau bisa itu ya dicari semuanya. Di tempat wukuf Padang Arafah, di Masy'aril Haram. Nah, terus terakhir di mana? Waddu'a indal jamaratis salas mustajab. Berdoa di 3 tempat jumroh mustajab. Ada namanya Jumratul Ula, ada tempatnya. Kita berdoa di situ. Ada Jumratul Wusta, kita berdoa di situ. Ada Jumratul Aqobah. Nah, kita juga nanti berdoa di 3 tempat orang jumroh, itu pun tempat mustajab. Nah, jadi kesimpulannya itu ada 15 hanya di Mekah. Itu semuanya kawasan Mekah itu. Kalau Madinah lain lagi, nanti Raudhah 1 doang di Raudhah. Nah kalau di Mekah 15 titik. Itu yang 15 itu kalau bisa kita cari. Kalau kita pergi haji sayang kita nggak tahu itu semuanya. Ya, jadi kalau pergi haji, nah ini setelah kita baca kitab 15 ini kita cari Jauful Ka'bah mana, ya, kemudian Hajar Aswad mana, Rukun Yamani mana, ya Mizab mana, Hijir Ismail yang mana, Multazam, ya belakang Makom Ibrahim, ya Sumur Zamzam, Bukit Sofa, Bukit Marwa, ya wukuf di Padang Arafah, kemudian Masy'aril Haram, sampai tempat 3 orang-orang yang melontar. Mana tempat Jumratul Ula, tempat Jumratul Wusta, dan tempat Jumratul Aqobah. Sehingga mereka waktu haji pengalamannya itu harus tahu semuanya. Ya, 15 titik itu benar-benar dia udah kunjungin. Kalau bisa dia berdoa di tempat tersebut. Kalau umrah nggak dapat ya 15 titik. Nggak bisa. Ya, karena di Padang Arafah ya bukan waktunya. Cuma lapangan doang. Ya,
waktunya enggak. Tapi kita bisa datang ke situ. Ya, Mas'aril Haram juga bisa. Cuma bukan waktunya. Nah, itu waktunya tanggal 9. Ya, tanggal 9. Kalau jamaah haji datang mendekati tanggal 9, berarti langsung bisa bikin nafar sanit ya? Bisa. Ya, bikin nafar sani bisa, nafar awal juga bisa. Itu. Nafar sani bisa, nafar awal juga bisa. Ya. Jadi kalau nafar awal tanggal 12 langsung balik ke Mekah. Kalau nafar sani sampai tanggal 13. Ya, baru balik ke Mekah. Sebenarnya bisa aja. Ya, nafar awal bisa, nafar sani bisa. Itu. Cuma biasanya orang udah kagak betah. Ya. Ya, tanggal 12 udah pada balik ke Mekah. Padahal jatahnya masih ada, makan masih dapat. Ya, nafar sani itu tanggal 13 masih di Mina, dapat makan. Ya, masih diberikan. Ya, tapi rata-rata udah langsung ke Mekah gitu. Jadi ramai berangkat tanggal 12 biasanya begitu. Kalau yang mau sabar tanggal 13 aja santai. Ya. Iya, mungkin seperti itu. Yang kedua begini, Mekah dan Madinah itu dikatakan haramain, dua tanah haram. Sehingga kita seringkali berdoa, Allahumma kallirna ziyaratal haramain. Tapi dalam kitab ini dikatakan ma'ala wajhil ardi baldatun yustajabu fiha ad-du'a. Kenapa nggak disebutkan Madinah? Iya. Mekah aja. Iya, karena memang ya tanah haram sebenarnya awalnya satu. Tanah haram awalnya satu, Mekah. Tapi setelah Nabi Muhammad hijrah, ya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kemudian setelah Nabi wafat, jasad Nabi ada di situ. Jadi mulia Madinah karena ada jasadnya Nabi. Jadi Madinah itu mulia karena ada jasadnya Nabi. Begitu. Jadi tambahan. Ya, sebelum Nabi wafat, ya itu belum. Madinah masih biasa. Tetap tanah haram Mekah doang. Tapi setelah ada jasad Nabi dikuburkan di Madinah, maka tambah jadi satu lagi haram. Jadi haramain. Nah, ini kan hadis-hadis Nabi. Nabi ya enggak menyatakan itu. Ya, karena Nabi ya memang masih ada. Nah, setelah jasad Nabi dikuburkan di situ, baru ada yang nambahin. Karena Nabi, sebab Mekah sama Nabi ya lebih mulia Nabi. Ka'bah sama Nabi mana lebih mulia? Mulia Nabi. Ka'bah ada karena ada Nabi. Masjidil Haram ada karena ada Nabi. Ya, Multazam ada karena ada Nabi. Nah, makanya tetap ya itu semuanya lebih istimewa Nabi. Makanya kalau orang mau berangkat haji kan sebenarnya nggak ada kaitannya di Madinah. Tapi kalau dikagak ke Madinah ini nyeloncongan namanya. Iya. Dia bisa berangkat haji karena Nabi Muhammad. Ya, makanya dia harus ziarah ke Nabi Muhammad, baik awal maupun akhir. Begitu. Ya, jadi awalnya memang haram satu. Makanya Nabi sebutkan ini. Nabi nggak sebutkan Madinah karena memang Nabi masih hidup saat itu, dan yang menyatakannya bukan Nabi, ya, tapi Allah yang menyatakan bahwa laula kalama khalaqtul aflak. Itu jadi istimewa Nabi, sehingga pas banget Nabi wafat jasadnya ada di Madinah, jadi mulia tuh Madinah. Apapun yang dinisbahkan kepada Nabi jadi mulia karena memang Nabi mulia. Ya, apapun yang dinisbahkan dengan Nabi jadi mulia, semua ya itu jadi mulia karena ya dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Selanjutnya begini, di antara 15 titik doa yang mustajab di kota Mekah ini yang paling masyhur itu ya semuanya sih masyhur. Iya. Mulia gitu. Tapi yang paling masyhur itu multazam. Ya enggak juga. Sehingga ada orang berdoa, ya Allah jadikanlah di mana saya tempat berdoa seperti di multazam ini gitu. Iya, Nah, itu boleh. Multazam itu sebenarnya artinya sendiri apa sih? Multazam itu ya satu ketetapan, ya tempat keteguhan, ya begitu, supaya kita itu diteguhkan, tetap. Jadi iman kita tuh supaya tetap mantep, jangan sampai ada ragu-ragu, ya begitu. Jadi itu tempat-tempat yang membuat kita itu harus teguh, harus istiqomah.
jangan ragu-ragu keimanan kita kepada Allah. Ya, makanya disebutlah multazam. Nah seperti itu tempatnya ya antara Ka'bah dengan ya Hajar Aswad, pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Kalau orang bilang yang paling istimewa multazam, ya boleh-boleh aja. Ya, nggak apa-apa, nggak salah itu. Karena memang itu termasuk bagian daripada tempat yang mustajab. Dan berdoa di situ sekarang udah semakin susah. Ya, kalau dulu masih gampang, kita di multazam, badan kita tempelkan ke dinding Ka'bah masih enak. Masya Allah sekarang karena semakin banyaknya manusia, ya jangankan nyium Hajar Aswad, sekarang di multazam aja. Kalau kagak berani-berani kita nggak yakin, itu mental kita. Makanya kita yakin aja. Ya, kalau kita sendiri mah bisa insya Allah. Ya, kalau sendiri. Kalau rame-rame biarin. Kalau mencar nggak apa-apa. Yang penting nanti kita bilang, ntar kalau ini ngumpulnya di sana lagi. Kalau rame-rame begitu kagak mungkin. Ya begitu. Tapi kalau kita mau datang rame-rame boleh. Tapi pasti mencar. Nah kalau mencar kita udah bilang, nih kalau kita terpencar, kita kumpul lagi di mana? Buat ketetapan. Begitu. Karena nggak mungkin lah. Ya orang segitu ramehnya. Nah begitu. Ya, jadi itu disebut multazam. Warwiya dan diriwayatkan yahsyurullahu ta'ala min maqbarati Makkah sab'ina alfa syahidin. Allah akan menggiring di padang mahsyar nanti mulain dari kubur-kubur yang ada di Mekah sab'ina alfa syahid, yaitu 70.000 orang yang mati syahid. Yadkhulunal jannah, mereka masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Orang-orang yang lagi berangkat melaksanakan haji, kemudian berangkat melaksanakan umroh, lagi posisinya ihram haji, ihram umroh, kemudian dia meninggal dunia, kan dikuburkan di Makbarah Mekah pasti. Ya, apakah itu di Ma'la ataupun di sekitarnya. Nah itu termasuk mereka mati syahid. Nanti mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar, ya akan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Enggak pakai dihisab lagi. Istimewa ini. Ya, jadi ada hulunal jannah bighairi hisab. Kemudian diceritakan bagaimana ya kondisinya. Wujuhuhum kal qamari, wajahnya bagaikan bulan Lailatul Badri, malam purnama. Yashfa'u kullu wahidin minhum bisab'ina rajulan. Tiap satu daripada mereka akan bisa memberikan syafaat kepada 70 orang. Satu orang itu dia bisa memberikan pertolongan buat 70 orang. Tuh, istimewa banget dia. Padahal dia orang biasa misalnya. Cuma karena meninggalnya lagi ihram haji, ihram umroh, jadi syahid. Nah akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Dan dia juga dikasih ya kemampuan oleh Allah bisa memberikan pertolongan untuk 70 orang. Tinggal pilih aja 70 orang, keluarganya semuanya dipilih. Bisa si A, si B dipilih. Nah itu diizini nama Allah. Dengan izin Allah ya tiap-tiap satu daripada mereka bisa memberikan syafaat pertolongan untuk 70 orang. Syahidnya berarti syahid dunia nih. Iya benar. Syahid akhirat. Iya. Syahid akhirat. Iya. Jadi kalau syahid akhirat kan artinya diurusin sama seperti ya orang yang biasa. Kalau syahid dunia ya itu dia nggak usah disolatin, nggak usah apa. Nah seperti itu. Jadi kalau orang yang berperang tuh seperti perang Uhud atau perang-perang Badar, dia meninggal. Nah itu namanya syahid dunia. Ya, dan juga bisa dikategorikan akhirat juga kalau memang niatnya benar. Nah itu secara zahirnya dia tidak perlu dimandiin lagi, tidak perlu disolatin lagi, langsung dikuburin. Tapi kalau syahid akhirat diurus sama seperti ya kita, ya, orang yang meninggalnya biasa. Nah keistimewaannya mereka masuk surga bighairi hisab. Faqila manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah bersabda al-ghuraba, orang-orang asing yang mereka datang dari Indonesia, mereka datang dari negara-negara lain ke Mekah, kemudian di situ meninggal dunia dalam melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, lebih-lebih pada saat lagi ihram haji, lagi ihram umroh. Itu namanya al-ghuraba. Wa man mata fi haramillahi ta'ala,
Dan juga orang yang meninggal dunia di tanah haram Allah, au harami rasulihi, atau haram tanah Rasulullah SAW, au mata baina Makkah wal Madinah, atau ada orang meninggal antara kota Makkah dan Madinah, dari Makkah mau ke Madinah, dari Madinah mau ke Makkah, di tengah perjalanan meninggal, masuk juga. Ya, istimewa tuh ya. Ya, jadi seperti itu. Hajan au mu'tamiron, baik dalam melaksanakan ibadah haji ataupun dalam melaksanakan ibadah umroh, sama tuh, nggak ada bedanya. Dalam rangka dia melaksanakan ibadah haji ataupun dalam rangka dia melaksanakan ibadah umroh. Kalau orang haji pasti umroh, kalau orang umroh belum tentu haji. Ya, seperti itu. Makanya di sini bilang hajan au mu'tamiron, baik orang itu tujuannya dalam melaksanakan ibadah haji atau tujuannya melaksanakan ibadah umroh. Ba'asahullahu yaumal qiyamah minal aminin, Allah akan bangkitkan orang tadi nanti di hari kiamat minal aminin, termasuk hamba-hamba Allah yang dapat perlindungan, nggak ada rasa takut, nanti enak dia dilindungin. Aminin. Ala, ketahuilah, wa innat tadallu'ah min ma'i zamzam bara'atan minan nifaq, sesungguhnya meminum air zam-zam bara'ah minan nifaq, dibebaskan dari kemunafikan. Tuh, minum air zam-zam dibebaskan dari kemunafikan. Jadi makanya kalau orang sering-sering minum air zam-zam, insya Allah bebas dari kemunafikan. Yang tadinya udah ada ciri-ciri munafiknya hilang tuh, insya Allah. Ya Allah lindungin dia. Ya karena minum air zam-zam. Makanya air zam-zam tuh kita minum tuh, tujuannya banyak. Di antaranya Allah bebaskan dari sifat kemunafikan. Nah makanya orang-orang yang berangkat ke Mekah, baik ibadah haji, ibadah umrah, biasanya pulangnya bawa oleh-oleh, minimal air zam-zam. Kalau orang umrah dulu 10 liter Pak, sekarang dikurangin 5 liter. Orang haji tadinya 5 liter, tapi informasi terakhir ditambahin 5 liter lagi. Cuma ngambilnya belakangan katanya. Nah, begitu. Jadi yang dibawa tuh 5 liter. Nanti katanya dia akan dijanjikan mau diberikan lagi 5 liter lagi. Jadi 10 liter. Ya, ini aturannya. Ya seperti itu. Ya, karena kesian kalau 5 liter doang. Ya, keluarganya aja juga udah kagak cukup. Ntar tamunya banyak lagi. Ya, kan rata-rata pengen minum air zam-zam ya. Ya, minum air zam-zam. Karena orang yang minum air zam-zam salah satu manfaatnya apa? Baro'ah minan nifaq. Dia akan dibebaskan dari kemunafikan. Cukup saya kira, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.